Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 6 Januari 2021, teman-teman. Saya akan membahas saham-saham seperti biasa, namun hari ini agak beda, teman-teman. Di mana saya akan membahas peluang profit dari trading cepat di saat market lagi galau. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Teman-teman, di sini saya membuka channel membership untuk YouTube channel ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin menjadi supporter channel YouTube MS Trade, silahkan dengan menggunakan join link yang ada di bawah. Jadi teman-teman bisa menggunakan loyalty badge. Teman-teman bisa tanya ataupun komentar ya, minta request apa, nanti akan saya bahas. Dan saya akan berikan prioritas pertama untuk teman-teman yang merupakan anggota dari channel YouTube MS Trade. Oke teman-teman, saat ini jujur aja sih, bagi saya memang marketnya lagi agak nggak jelas ya teman-teman. Ya boleh dibilang lagi galau seperti itu. Januari kok galau seperti itu. Mana yang namanya pergerakan Januari yang katanya kencang seperti itu? Ya mungkin belum saatnya kali ya teman-teman. Mungkin belum saatnya. Nah kondisi seperti itu bagi saya yang bisa sebagian besar di depan layar, tentu ya akan membosankan kalau saya hanya berpatokan pada saham-saham saya yang biasa-biasanya teman-teman. Ya memang saya pernah sampaikan ke teman-teman bahwa di tahun 2022 ini sepertinya saya harus ini ya istilahnya harus berkreasi lagi supaya jangan terlalu terpaku pada saham-saham yang kemarin-kemarin seperti itu. Karena kebanyakan memang saham-saham yang saya analisa ini adalah saham-saham besar seperti itu, di mana pergerakannya juga agak lamban. Beberapa blue chip dan big cap juga pergerakannya agak lamban, dan untuk bisa kita trading cepat itu kalau menggunakan big cap ini kayaknya agak susah ya. Kecuali beberapa big cap yang memang sudah biasa saya gunakan seperti Harum, seperti itu ya, memang walaupun big cap dia tapi lincah seperti itu. Saya akan bahas beberapa saham yang berpotensi ya teman-teman, berpotensi dan sering saya gunakan dan saya hafalkan untuk bisa trading cepat ya. Baik yang hitungannya big cap ataupun yang kecil-kecil seperti itu. Ya mungkin belum semuanya ya, karena saham-saham IPO yang baru-baru ini saya masih sangat selektif untuk bisa saya gunakan untuk trading. Oke, sebelumnya kita tetap harus ke indeks dulu ya. Kita teman-teman kita baca dulu indeksnya seperti ini. IHSG hari ini closingnya itu ditarik ya teman-teman. Closingnya ditarik sehingga turunnya hanya 8,948 poin atau 0,13 ke 6.653. Nah, kalau teman-teman ngelihat di sini nih, hari ini IHSG-nya tuh sempat turun di ini kan udah turun ya, memang udah turun di bawah 6658, kemudian 50 retracement-nya di 6633, sempat tembus di 6610-an teman-teman. Di mana 6610 itu adalah support di retracement 61, bahkan dia sempat turun lebih dalam ke 6594, di mana ini adalah tepat di garis trendline yang saya bikin nih teman-teman. Jadi ini trendline saya bikin dari 3 titik ya, 3 titik menghubungkan titik puncak dari shadownya IHSG ini, dan hari ini tepat di area tersebut. Dan sebenarnya yang cukup bahaya adalah kalau misalkan IHSG itu tidak mampu atau menembus di 6580, ini baru bahaya ya hitungannya, karena di sini ada support penting ya. Support ini terbentuk dari candle yang dilewati di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, banyak sekali candle di area tersebut. 6580 ya. 6580 ini penting untuk IHSG-nya. Kalau misalkan dia jebol di situ mungkin akan dalam lah seperti itu. Karena ini support cukup kuat karena banyak dilewati candle-candle
sebelumnya. Silakan dicek tersendiri. Nah, untuk support dari IHSG ya, untuk support dari IHSG untuk besok adalah di 6.635, resistan di 6.659, 6.689. Baik teman-teman, berikutnya saham-saham yang biasa saya bahas sepertinya sangat membosankan. Ya, sangat membosankan. Biasanya saya bahas yang biasa-biasa itu. Kenapa saya bilang sangat membosankan? Karena pergerakannya range-nya di situ-situ aja ya. Seperti BNI ini ya di 7.000 dia adalah resist, nanti di 6 berapa nih? 68, 66 dia support seperti itu. Kalau selama berada di area situ ya, kalau 7.000 resist, kalau 6.000 support lah seperti itu. 6.600 seperti itu. Dan itu berulang-ulang. Ya sekilas saja nanti kalau misalkan dia ketemu di support-supportnya ya silahkan dibeli. Kalau nggak tembus, kalau tembus ke bawah ya kita lihat supportnya lagi seperti itu. Secara umum saham-saham itu ya begitu-begitu. Jadi kalau saya mau bahas sampai muter-muter juga cuma di situ-situ aja. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan bahas beberapa saham yang masih sangat potensial untuk dipakai trading ya teman-teman. Ada banyak teman-teman. Saya sebutkan ya. Dari Arto. Arto, alasan saya adalah karena Arto ini kenapa kok masuk dalam list tradingan. Yang pertama Arto ini pergerakannya atraktif teman-teman ya. Dan Arto ini adalah saham yang mana memberikan andil ke indeks itu cukup kuat. Artinya kalau saya percaya yang namanya teori dongkrak dan balok teman-teman. Artinya begini, saham-saham di dalam sektor itu teman-teman. Saham-saham di dalam sektor itu akan bergerak secara bergantian. Ketika sektor, misalkan sektor apa ya, misalkan sektor batubara turun. Orang kan kalau ngelihat sektor batubara turun ataupun sektor yang lain turun, maka yang punya barang di situ dia akan jual. Dia akan jual barang tersebut. Terus kemudian biasanya trader ini kan gatel nih untuk pegang cash. Nah, biasanya setelah jual dia akan mencoba masuk ke saham lain, ke sektor lain yang masih bagus atau baru berangkat naik, seperti itu. Atau bisa pula bagi teman-teman yang percaya teori dongkrak dan balok, yaitu dongkrak itu untuk menaikkan indeks dan balok itu untuk mengganjal indeks seperti itu. Jadi ketika ada yang jualan, otomatis kan indeks akan turun. Nah, supaya nggak turun dalam, biasanya sektor lain akan bergerak. Bisa jadi kenapa sektor lain ini bergerak ya, karena ada yang sudah take profit dan pegang cash masukkan ke situ. Itu adalah teori loncat-loncat antara sektor satu ke sektor yang lain. Dari dulu saya amati seperti itu. Termasuk pula di dalamnya adalah saham-saham yang biasanya berlawanan arah dengan pergerakan indeks ya teman-teman. Jadi misalkan ketika indeks lagi koreksi karena saham-saham pendukung indeksnya banyak yang turun, maka saham itu biasa naik, dan itu salah satunya terjadi di Arto. Nah, kalau Arto ini clue-nya adalah ketika dia terkoreksi, teman-teman. Kalau terkoreksi dalam, teman-teman pantau aja. Ya pantau aja ini artinya kalau mau membeli ya silahkan diatur sendiri seperti itu. Intinya seperti itu. Kalau masalah support resist, saya rasa teman-teman udah tahu tarikan-tarikan Fibo-nya. Arto itu kalau terkoreksi dalam, beli aja seperti ini, dan karena dia saham yang biasa digerakkan atau bergerak ketika indeksnya turun ya. Seperti ini, ketika indeks hari ini turun justru Arto naik. Seperti itu ya teman-teman. Karena Arto ini penyumbang besar di pergerakan indeks. Kemudian BGTG teman-teman. BGTG kenapa dibahas Pak? BGTG udah turun berhari-hari teman-teman ya. Dan ini di bulan Januari, di bulan awal Desember ya. Saya masih ingat. Saya cuti ke Jakarta itu adalah awal Desember, teman-teman bisa ngelihat awal Desember itu di sini ya, sekitar di 200 BGTG, dan BGTG ini barang tradingan saya ya teman-teman, masih ingat di sini saya sering trading BGTG. Jadi ini sekitar 2-3 bulan lalu memang saya sudah sangat sering trading di BGTG, cukup hafal, dan di sini awalnya dari sini kemarin, terus ini adalah Desember kemarin teman-teman. Ini tanggal 1 Desember sampai puncaknya itu di pertengahan Desember. Jadi dia cukup oke pergerakannya ya. Dan hari ini dia kemarin ada penurunan hampir sampai di supportnya di sini. Tapi hari ini sudah mulai ada pantulan. Saya udah mulai masuk di berapa tadi? 224 atau berapa yang saya short di grup. Nah seperti ini adalah memang sifatnya masih spekulatif buy karena masih berada di bawah support yang pertama ini. Tapi seandainya dia lari, ya
tahu sendiri larinya kan seperti itu. Jadi nggak usah banyak saya bahas, intinya dia masih berada di bawah resistan yang pertama maksud saya seperti itu, masih di area spekulatif buy. Spekulatif buy itu artinya ya kalau kita membeli memang sifatnya masih spekulatif, tapi kalau bener larinya ya dia akan sangat daging sekali. Nah, nanti perhatikan kalau di 50 retracement nih apakah ada orang yang jualan. Kalau nggak ada ya lanjut aja. BBYB teman-teman ya, berikutnya BBYB kenapa dibahas Pak? Ya jelas ya, BBYB jelas dia dalam tren kenaikannya ini dia ada koreksi. Ya, dia dalam tren kenaikan kecil ini dia sudah sampai koreksi sampai 50. Jadi dia tidak kuat nih, sebenarnya ada Fibo-nya di sini, tidak kuat di 38 retracement, maka target dia adalah ke 61. 61 itu kecapai kemarin teman-teman. Dan hari ini overshoot sedikit dan boleh dibilang dia sudah bisa mantul dari 61. Ini memang target pertama dia ada di 2600. Yaitu di 38. Jadi kalau satu barang itu tembus dari 38 retracement secara langsung, maka target berikutnya itu sebenarnya nggak ke 50, tapi targetnya ke 61 retracement. Nah, dari 61 retracement apabila dia mantul, nanti target minimal jualan kita atau target minimal itu di 38 retracement atau di 2560. Tapi seandainya di area tersebut 38 retracement itu candlenya oke, dia akan lanjut teman-teman. Sekali lagi support resist dari Fibonacci ini adalah peta harga saja. Yang menentukan dia benar-benar akan naik atau enggak itu adalah candlenya, karena candlestick itu adalah yang memberitahu psikologi market antara kekuatan antara buyer sama seller itu seperti apa. Jadi teman-teman mesti ngelihat nanti di area resist atau supportnya itu kejadian candlenya, closingnya seperti apa, seperti itu ya. Oke, kemudian adalah BBAI. Kenapa dibahas Pak BBAI? BBAI adalah saham yang all time high. Musuhnya hanya orang yang take profit. Tapi tidak disarankan untuk membeli pada saat dia lari ya. Jangan mengejar layangan putus kan seperti itu. Jadi biarkan saja dia retracement dulu, baru ketika retracementnya cukup terbaca. Nah, cukup terbacanya ini tentu dengan candlestick, teman-teman baru putuskan untuk masuk enggak di area-area supportnya. Kalau seperti ini kita tarik Fibo-nya, ya ini dia support pertama itu sebenarnya hari ini disentuh teman-teman. Di sini di 9200. Terus kemudian ditarik. Nah kalau misalkan dia nggak koreksi dari 23 ya, kemungkinan memang akan lanjut karena dia sudah sentuh di support yang pertama dan mantul. Karena satu barang itu kalau misalkan dalam tren naiknya dia seperti ini, dia terkoreksi itu kalau memang hanya sampai di 23 dan dia mantul, ini memang tren dia akan berlanjut naik. Tapi biasanya juga bisa mungkin terkoreksi sampai ke 38 dan 50. Ini sekali lagi ini juga tentu koreksi atau enggaknya sampai ke titik tersebut itu tergantung dari kondisi marketnya ya teman-teman. Jadi siapkan aja support-supportnya dan kita lihat juga kalau kondisi marketnya lagi jelek besok misalkan seperti itu. Nah, kita lihat apakah support-supportnya itu kesentuh. Kalau nggak kesentuh ya berarti memang dia sangat kuat pergerakannya. Kemudian adalah BNBA teman-teman. BNBA alasannya adalah dia sudah cukup lama di 50 retracement dan sekitar seminggu ya. Terus hari ini memang ada turun lebih dalam. Ya, ada turun lebih dalam, tetapi ini kalau kita lihat ini adalah supportnya dan dia mantul dari area tersebut. Nah, kalau kita lihat seperti ini, kita tinggal tarik Fibo-nya teman-teman, kita tarik Fibo-nya seperti ini. Dan kita perhatikan adalah resistan dia adalah di sekitar 3532. Pak, masih jauh dari harga sekarang? Iya, masih jauh karena dia harganya lebar. Nah, kalau seperti ini adalah, kalau teman-teman mau masuk ya kira-kira dengan money management aja ya, jangan langsung semua karena harganya selain lebar dan juga dia belum break dari 3450 atau resistan candlenya. Oke, BVIC berikutnya. Ini saham-saham kecil ya teman-teman, nggak apa-apa karena ini juga memberikan peluang. BVIC Pak, kenapa dibahas? Ya BVIC jelas ini dalam tren turun teman-teman. Dia udah sentuh satu support ya, dia mantul dari situ dan hari ini dia sudah melewati, sudah sempat ngetes di resistan pertama. Jadi walaupun di resistan pertama dia balik, tapi sepertinya ini powernya masih cukup oke. Jadi mesti kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan. Nah, nanti perhatikan teman-teman di 50 apakah ada orang take profit ya, karena di 50 ini ada
ada pin bar di sini, ada orang jualan di sini, itu yang harus diperhatikan. Berikutnya Amar. Kenapa Amar dibahas, Pak? Amar dari beberapa hari yang lalu saya bahas karena memang ini pernah tinggi, terus dia turun ya. Dia turun, pada saat dia turun itu ya, dia koreksi dia itu sudah sampai 50 retracement, dan karena dia tidak kuat di 38 retracement, targetnya dia 50 itu sebenarnya langsung turun, targetnya dia ke 61. Nah, di 61 dia udah mantul, udah ngetes ke 38 teman-teman. Di mana which is 38 itu adalah memang area target minimal jualan. Dan ternyata orang jualan di situ. Setelah itu dia turun ke 50, 61 lagi, dan setelah overshoot sedikit, dia coba mantul lagi dan bisa menembus 50 sampai 38. Bahkan hari ini tembus naik lagi. Ini adalah sebenarnya merupakan bukti bahwa ini barang masih diminatin, masih menarik pergerakannya seperti itu. Tentu saja teman-teman mesti berhati-hati. Ini barang kayak kita lihat ya, Amar, kita lihat. Ini barang market cap-nya berapa, Pak? Market cap-nya juga cukup besar ya. Ini 3,9 kalau teman-teman bandingin Adi 3,2, jadi market cap-nya lebih tinggi Amar ya. Jadi cukup oke sebenarnya untuk trading. Ini menjawab keinginan teman-teman juga untuk saya supaya membahas saham-saham second liner. Oke, Bevin. Pak, kenapa dibahas Bevin? Bevin adalah pergerakannya sebenarnya cukup menarik ya, teman-teman. Ini yang saya bahas adalah dari tren dia naik ini, teman-teman. Dari tren naik ini dia terkoreksi 38. Nah, di 23 maksudnya. Di 23 retracement ini teman-teman, perhatikan. Dia candle-nya turunnya masih percaya diri. Jadi kemungkinan dia masih akan mencari support yang ada di bawah, yaitu di 1100 ya, teman-teman. 1100 mesti dilihat besok candle-nya apakah masih Marubozu seperti ini. Kalau masih Marubozu, apalagi kalau misalkan dia closing-nya di bawah 38 dengan percaya diri, itu yang harus diwaspadai adalah ada target ke sini. Tetapi ini jangan berpikir dulu ke situ. Berpikir aja dulu untuk besok apakah 38 ini apakah di 38 ini kesampean, karena ini candle-nya kan masih percaya diri turunnya nih. Orang-orang masih ngebet untuk turun ya. Apakah besok masih akan berlanjut turun? Seperti itu tentu saja tergantung dari kondisi market besok. Berikutnya adalah AGII. Pak, AGI kenapa dibahas? AGI saya bahas adalah karena dia sudah berada di dekat support. Di video kemarin saya bahas AGI udah sampai di dekat support teman-teman, di sekitar 1400. Dan dia nggak sampai di situ, dia mantul. Kenapa Pak seperti ini? Ya bisa jadi karena orang-orang sudah hafal, AGI itu memang di sini ada area support. Jadi kalau nggak mau kehilangan barang itu antrilah, jangan disupport. Kalau disupport, kalau jebol bahaya. Kalau saya sih biasanya memang kalau antri, kalau bisa beberapa lapis di atas support teman-teman. Selain supaya dapat barang, juga supaya kalau misalkan orang pada ngantri di bawah support itu kalau ke apa ya istilahnya kesampean atau dapat barangnya justru artinya supportnya jebol ya teman-teman. Nah kita lihat ya untuk AGI ini bagus ini pergerakannya teman-teman. Hari ini dia berhasil menembus resistan pertama ya. Jadi perhatikan 1525 adalah 1535 adalah supportnya. Resistan berikutnya 1580 untuk besok. Oke Pak, Bukalapak Pak, kenapa dibahas? Saya dulu pernah bilang saya cut loss di 89 teman-teman. Beli di 900 sekian, saya cut loss dan saya sempat buyback sekali tapi cut loss lagi. Sebenarnya buyback kemarin, saya buyback di area sini itu sifatnya trading aja teman-teman. Sifatnya trading aja. Jadi saya beli di 900, jual di 890 cut loss. Saya buyback di sini dan saya karena pergerakan dia cukup flat aja, saya nggak ngambil lagi. Tapi sekarang di kondisi sekarang ini Bukalapak ini cukup aktif dan menurut saya adalah sangat masih bisa, maksud saya bisa dipakai untuk trading ya. Karena saya beberapa kali kemarin juga trading di Bukalapak ini teman-teman ya. Jadi sifatnya ini hanya tradingan aja sementara Bukalapak hanya tradingan saja. Kalau kita lihat, nah di sini cukup tebel sih, market cap-nya juga gede, 48, ya. Nah ini kalau saya sih ngelihat kondisi ya, kalau kondisinya misalkan pas open saya dapat pada bid over yang masih sangat tipis, itu biasanya saya akan masuk, didapat biasanya hajar kanan selalu, terus kemudian
nanti saya akan antrikan di area-area yang cukup tipis teman-teman. Dan biasanya saya ngelihat dulu ya bid overnya, kalau overnya tebel-tebel saya cenderung nggak masuk sih. Tapi kalau misalkan pas dapet overnya masih tipis, saya langsung habis dapat langsung saya pasang beberapa tick di atas over seperti itu supaya antrian saya juga cepat. Itu adalah untuk Bukalapak sifatnya trading. Kemudian untuk Harum tentu teman-teman sudah hafal ya. Saya sering banget ngomong untuk Harum ini. Teman-teman pantau aja karena ini barang kalau turun itu biasanya tarikannya cepat. Dan kemarin saya sampaikan untuk Harum saya akan tertarik kalau di 98 teman-teman. 98 dan hari ini dapat bahkan lebih murah ya, dan ini sifatnya juga terserah teman-teman tradingan. Kalau yang dapat di 96 sekian dengan melihat candle seperti ini, sepertinya untuk jualan lebih baik besok ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan marketnya itu nanti malam nggak bagus, tentu akan ada pengaruh juga ke Harum besok di opening. Tapi biasanya kalau memang gini ya, maksud saya trader itu kan satu dengan lainnya beda ya. Ada yang misalkan membeli untuk di hold 3-5 hari ataupun seminggu 2 minggu. Ada juga yang membeli sore hanya untuk dijual besok. Nah, biasanya yang membeli sore untuk dijual besok itu yang akan mempengaruhi sekilas harga pada saat opening. Jadi volatilitas harga di saat opening juga akan mungkin terjadi. Tapi kalau ngelihat seperti ini memang sebenarnya ya minimal Harum bisa jual di 10 ribuan 500-an lah seperti itu. Ya memang area ini memang sudah area tembak ya teman-teman, sudah area tembak untuk Harum. Ini sudah di 38 retracement, di area tembak yang lebih bagus itu adalah di sini. Ini adalah 50 retracement di 9.200-an. Oke, untuk Adaro setting saya adalah ini barang naik terus. Jadi settingnya adalah bukan mengejar layangan putus, tetapi kita mencegat atau kita apa ya istilahnya, kita menunggu dia mau koreksi kemana sih seperti itu. Di koreksinya dia kalau kita gunain tren panjang ini berarti kita antrinya di 23, tapi ini masih terlalu pendek, terlalu dekat ya. Terus kemudian boleh juga kalau teman-teman mau antri di 38 retracement. 38 retracement tuh di 2080. Terus kemudian di 2200 itu aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau memendekkan trennya boleh. Ini tren ini masih terlalu panjang, boleh kita gunain tren yang lebih pendek. Dari sini aja. Berarti di 2200, kemudian 50 retracement-nya ada di 2150. Kemudian auto, Pak, kenapa dibahas? Ini turun seperti ini kok dibahas. Jadi begini teman-teman. Supportnya auto ini cukup terbaca, cukup kuat di sini. Di sekitar 1150 cukup terbaca. Dan ini barang setelah naik hari ini dalam turunnya, nanti apakah 50, maksud saya apakah 1150 di support ini tembus? Kalau nggak tembus dan ada pantulan di situ, ya bolehlah dibeli daripada membeli di atas. Seperti itu kan, ini adalah support. Yang penting supportnya jangan tembus aja. Kalau tembus ya support bawahnya carinya. Kemudian Indofood, tapi Indofood ini masih secara candle sih kurang bagus ya, karena rapat dan rapat tapi volatil ini barang. Ini teman-teman bisa ngelihat ya, memang sekarang semua saham juga volatilitasnya tinggi. Alasan saya adalah dia sudah berada di support ya, dan ini sudah ngetes resistan yang pertama walaupun belum berhasil tembus. Garuda Food, insight saya adalah coba perhatikan 475. Coba perhatikan 475 di 38 retracement, asal jangan jebol dari situ ya. Kalau jebol meyakinkan di bawah 470 itu bahkan bisa sampai ke sini ke 423. Untuk Medco teman-teman perhatikan, ini barang hari ini sudah ngetes lagi di 500-an, 495 ya. 495 sudah dites, berikutnya resistannya dia ada di 525-an. Kalau lewat 525-an bisa lari nih barang nih teman-teman. Ini cukup menarik. Kemudian Akra teman-teman, Akra ini model-modelnya kayak Harum, ini juga barang tradingan.
Kalau turun dalam silakan dipantau. Saat ini cukup terjaga harganya. Supportnya dia itu sudah deket sih, si 4100 dan 3950. Pokoknya kalau di 3950 saya pantau ketat ini untuk masuk. Nah, untuk perusahaan gas teman-teman 50 retracement-nya ada di 1332. 50 retracement-nya ini sudah kesampaian dan ada sedikit pantulan. Nah, kita tinggal lihat besok apakah dia akan lanjut naik atau enggak ya. Cuman perusahaan gas ini termasuk bid offer-nya tebel. Kita lihat. Ya, hitungnya cukup tebel ya teman-teman. Market cap-nya 32, sekian, tapi lebih gedean Bukalapak ya. Kita lihat sepertinya ininya juga bid offer-nya juga lebih tebelan Bukalapak. Harusnya perusahaan gas sekarang masih tetap enak dipakai untuk trading ya. Tapi saya jarang trading. Ini hanya insight aja kalau misalkan ini, karena saya tentu akan masuk secara fast trading teman-teman. Artinya saya akan ngelihat kalau bid offer-nya terlalu tebel atau sudah terlalu tebel offer-nya, saya biasanya udah nggak masuk. Udah antriannya udah terlalu banyak nanti kalau saya harus masuk. Kemudian Excel untuk diwaspadai di 28 teman-teman ya, di 28 karena ini candle hari ini masih cukup kuat turunnya. Jadi antri aja di 28. Jadi polanya ya 28 asal jangan sampai jebol ya teman. Kalau jebol nih kayaknya ini bisa dalam turunnya ya, karena di bawah ada support nih 25 sekian, MA 200 juga ada di situ. Berikutnya TBIG ini adalah karena di sini ada support ya, ini dia sekarang sepertinya menuju ke area tersebut. Jadi boleh diperhatikan di area tersebut ya. Ini sudah mulai ada pantulan-pantulan juga. Untuk INTP teman-teman ini sudah sampai di 61 retracement. Dan sedikit ada pantulan. Ya memang kalau misalkan dia mantul dari situ, target minimal tuh di 11.700 ya jualannya. Sedikit aja sih sebenarnya. Berikutnya untuk ERA bisa diperhatikan, ini ada satu supportnya dia di area sini. Itu di kisaran 550-an untuk ERA. Untuk SRAJ teman-teman perhatikan karena ini sudah sekitar seminggu berada di area base ini dan dia ini candlenya hari ini ada perlawanan walaupun belum maksimal. Kita lihat untuk resistan yang harus diperhatikan teman-teman. Sebentar ya, saya hapus dulu. Resistan yang harus diperhatikan tuh adalah 325, 335, dan 340. Itu yang harus diperhatikan untuk SRAJ ya. Siapa tahu lumayan kalau bergerak seperti itu. Kemudian BSML. BSML alasan saya masih seperti kemarin ya. BSML ini saham baru IPO. Kemudian saya masuk di hari ketiga. Di sini adalah dia ininya apa? Harga IPO-nya 117. Kemudian historinya dia sempat di hari kedua kan naik ya. Di hari pertama naik 34, hari kedua turun, hari ketiga ARB ini saya masuk teman-teman. Terus saya hold, tapi terus saya jual. Dan dalam 2-3 hari ini saya selalu fast trading ya. Sehari kemarin 5 kali seperti itu untuk BSML. Untuk BSML ini saya biasanya ngambil sekitar 3-5 poin teman-teman. Kadang 3 poin aja, kadang 5 poin seperti itu tergantung kondisinya. Tapi seringnya sih 3-4 poinan lah seperti itu. Tapi kalau 2 poin nggak pernah, 3-5 poin. Seperti itu dengan lot yang cukup besar. Kemudian untuk pengambilannya adalah saya biasanya ketika offernya, ketika ada support resist yang cukup terbaca ya. Jadi misalkan di sini adalah 3 di area 238 ini support, Nah, ini adalah resistan. Itu yang cukup besar ini resistan dan biasanya saya akan menghindari ketika ada resistan cukup banyak. Jadi ketika terjadi kekosongan overnya tipis banget, misalkan ada beberapa bagian yang tipis tapi nggak 1-2, tapi cukup banyak yang tipis, saya akan mengambil di over yang paling dekat dengan last price-nya. Saya ngambil,
Lalu saya jual di offer yang paling tipis juga, tapi dia masih di bawah resistannya. Jadi misalkan, tapi ini syarat ini nggak seperti ini. Ini harusnya saya akan ngambil kalau misalkan ini tipis, ini tipis, ini tipis, ini tipis, ini tipis, ya. Saya akan ngambil di sini, lalu saya jual di yang paling tipis di sini sebelum berada di resistan karena blok over tadi, seperti itu. Itu untuk BSML. Saya sih pernah bahas di Telegram saya, yaitu kalau saya menyebutnya adalah area kekosongan kekuasaan. Jadi itu adalah area di over di mana tipis-tipis gitu. Ini biasanya saya akan hajar kanan di area over terdekat dengan harga lastnya. Baru akan saya tempatkan jualan saya beberapa lapis dari titik tersebut, tapi masih di area yang tipis supaya saya ketika jual bisa cepat dapat order antriannya, seperti itu, antrian jualnya. Kemudian BMAS, teman-teman. BMAS, Pak, kenapa dibahas? Jelas, ini barang sudah turun berhari-hari. Prinsip saya adalah barang itu kalau dia turun, nggak mungkin turun terus. Demikian pula barang kalau lari, nggak mungkin lari terus. Layangan pun kalau terbang juga putus, kalau bahasa Jawanya lewong ya, atau kampul. Kalau di daerah saya namanya kampul, lewong. Kalau di Jogja, Bantul itu namanya kampul ya kalau nggak salah. Ya itu. Nah itu kalau barang yang terbang terus, itu suatu saat akan turun. Ya. Demikian pula ketika saham yang turun terus, suatu saat akan naik. Apapun itu teman-teman. Terutama saham-saham yang cukup aktif. Nah, ini sebenarnya membuktikan bahwa peluang di trading itu banyak sekali. Nggak harus blue chip. Dan ini juga nggak sekali dua kali ya, ini udah saya sampaikan berkali-kali, dan bukan sekali dua kali juga, bukan satu dua barang juga, banyak barang, apapun itu, mau gorengan juga, terutama yang cukup bagus ya, nggak terlalu gorengan banget seperti itu potensi untuk mendapat seperti ini tetap ada teman-teman. Jadi BMAS, alasan saya sebenarnya ini kemarin juga saya udah singgung ya, alasan saya karena dia turun dalam. Jadi turun dalam sudah berhari-hari. Kalau barang turun dalam berhari-hari, pantau aja teman-teman. Pantau, langsung taruh di sini, di watchlist ini, ya, teman-teman bisa langsung ini ya, bisa langsung eksekusi ketika teman-teman memantau market. Indosat. Alasannya apa Pak Indosat? Indosat saya bahas adalah alasannya ketika dia turun dalam, dia naik dan dia terkoreksinya ini hanya sampai 38. Padahal dia ada target ke 7.000. Sekarang 6.300. Jadi untuk Indosat ini perhatikan 6.500-an itu resistannya ya. Sekarang dia naik, retrace sebentar dan dia akan naik lagi. Kalau misalkan resistannya bisa ketembus. Kemudian TNCA, alasan saya bahas adalah dia naik terkoreksi 38, 23, 38 hampir sentuh 50 ya teman-teman. Di sini adalah satu area demand. Jadi karena ada area demand ini, orang-orang sudah berpikir bahwa ini cukup murah. Ya, maka orang-orang akan antri sedikit di atas area demand tersebut supaya dapat barang. Bahkan area demand-nya juga sebenarnya udah kesentuh ya teman-teman. Area demand-nya juga sebenarnya udah kesentuh kan ini. Jadi ya memang orang berpikir ini sudah area murah, langsung membeli lagi seperti itu. Kalau misalkan dia mantau di atas 38, 23 dan lanjut lagi, ini barang trennya berarti masih sangat oke. Oke teman-teman, ini kenapa SSMS saya masukkan ya? Saya sih kayaknya enggak ini. Tapi nggak apa-apa, saya sebutkan aja SSMS ini intinya dia terkoreksi dan dia... Oke, saya skip aja, ini nggak masuk ya, nggak masuk. Biasa aja chartnya seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa itu ya. Saya udah bikinkan tersendiri dengan timestamp. Timestamp maksud saya yang lebih terperinci. Jadi teman-teman yang tertarik silahkan, misalkan saya tertarik di Amar, silahkan langsung klik aja di video di link yang Amar seperti itu ya. Memang mungkin akan saya buat seperti ini supaya saya juga nggak terpaku ke saham-saham yang itu-itu aja. Karena ya bagaimanapun kita sebagai trader itu kita harus adaptif teman-teman. Adaptif itu kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi market. Ya, market seperti apapun tetap bisa untung. Kemudian saham-saham yang tadi saya sebut sebenarnya dapatnya juga dari top gainer teman-teman ya. Sudah saya filter sebagian
yang saya rasa nggak begitu bagus, chart candlenya acak-adut gitu, nggak saya bahas. Saya udah filter yang cukup oke. Nah, sekarang juga top loser juga teman-teman mungkin boleh cek, tapi top loser ini kecil-kecil ya. Nah, ini DCI sih kecil ya, saya lewatin aja. Kemudian top volume juga boleh diperhatikan, tapi top volume ini kan dia volumenya aja yang besar, belum tentu dia secara candle bagus. Kalau top frekuensi, nah top frekuensi boleh juga. Ini Toys tadi silver ya, MTWI, GSMF. Nah ini GSMF, ya boleh juga sih teman-teman dimasukkan ya. Ini barang tempat ARB berhari-hari ini, boleh dimasukkan lah BG. Saya catat juga ya. Ini tambahan tapi ya. GSMF, tapi saya mesti cek ini kecil enggak, mesti dicek dulu ya. Lumayan sih, market capnya lumayan. Kemudian buka lainnya ini udah saya bahas semua. Ini kayak sekilas saja teman-teman. SKT Zillow saya kemarin trading tapi saya skip, udah nggak trading hari ini. Nah, lainnya sepertinya belum aja teman-teman ya. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya mencoba untuk mendeliver konten yang cukup menarik karena ini juga konten yang saya makan teman-teman. Ini juga saham-saham yang saya makan juga seperti itu. Jadi ya sebisa mungkin yang saya bahas adalah yang saya makan ya teman-teman. Walaupun nggak setiap hari saya makan. Oke, baik teman-teman. Demikian peluang profit dari trading cepat di saat market galau, yaitu dengan menggunakan saham-saham yang tadi ya, saham-saham yang sudah saya bahas tadi. Semoga video saya ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.